السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني في الله عزنا الله وإياكم, melanjutkan kajian kitab Dalilus Sa'ilin. Sekarang kita masuk pada bab Al-Ghadab. Bab tentang marah. Ya. Ghadab itu artinya marah atau murka. Marah ini merupakan bagian dari emosi. Manusia ini memiliki sekian banyak emosi, seperti gembira, sedih, termasuk juga marah. Di dalam kitab ini dijelaskan al-ghadabu ghilyanu damil qalb bi talabil intiqam. Mendidihnya darah hati dalam rangka untuk mencari pembalasan atau untuk balas dendam. Orang marah itu kan tujuannya untuk memberi sesuatu yang buruk kepada orang yang dimarahi, intiqam. Wal ghadabu fi ghairillahi ta'ala bin nazghi syaitan. Marah itu jika muncul dari selain Allah, itu adalah tarikan syaitan. Itu merupakan perbuatan yang diinginkan oleh syaitan. Kalau marah itu muncul dari selain Allah. Wa yanbaghi li sahibil ghadabi ay yasta'idha billahi minasyaitan li'annahu sababu li zawalil ghadab. Dan bagi orang yang sudah dikuasai amarah atau muncul amarahnya, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, karena meminta perlindungan itu salah satu sebab hilangnya amarah di dalam diri kita. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Ini penjelasan singkat dari penulis kitab Dalilus Sa'ilin. Perlu kita tambahkan bahwa marah atau ghadab itu sekalipun dari manusia, memang secara umum itu dianggap sebagai perbuatan yang buruk, negatif. Nanti kita akan baca hadis-hadis Nabi yang melarang tentang marah. Tapi tidak mutlak. Ada amarah yang itu justru menunjukkan kekuatan iman, yang itu justru merupakan ekspresi keimanan yang benar. Sehingga al-ghadabu itu, marah itu dari manusia tidak selalu negatif. Tergantung marahnya karena apa, faktor yang mendorong dia marah itu apa. Ini menentukan amarahnya itu amarah yang positif atau negatif. Nabi itu marah-marah. Nabi SAW marah, disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Nabi itu kalau marah terlihat dari raut wajah beliau SAW, di mana ada perubahan. Kalau sudah memerah itu marah. Jadi Nabi marah. Maka marah
Dari manusia itu ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Lah hadis-hadis yang melarang kemudian mencela, amarah itu adalah amarah yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Orang marah karena tersinggung, ya, dirinya dihina, diejek, kemudian dia marah dan tidak mengontrol amarahnya, itu marah yang tercela. Kalau muncul segera dia kontrol, dia kendalikan dengan nanti tips-tips bagaimana pengendali marah dan bagaimana cara kita mengendalikan amarah itu ketika sudah muncul. Orang marah karena Nabi dihina, ini amarah yang positif. Bahkan ini merupakan ekspresi keimanan. Orang yang benar imannya pasti marah. Kalau ada orang nabinya dihina tidak marah, ya berarti ada sesuatu di dalam imannya. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu dimunculkan, otomatis itu. Iman itu akan menggerakkan orang untuk marah ketika sudah menyentuh aturan-aturan Allah yang dihina atau dirusak. Itu otomatis. Itu marah yang positif. Jadi intinya ingin saya sampaikan, marah itu ada dua, ada al-ghadabul mahmud, ada al-ghadabul madhmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya, terpuji dan tercelanya itu tergantung faktor pendorongnya apa. Kita ngamuk ini gara-gara apa? Marah ini gara-gara apa? Ini yang pertama, itu yang bisa menentukan terpuji atau tercela. Yang kedua, marah yang terpuji pun itu bisa menjadi tercela kalau kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ya. Anda marah melihat kemaksiatan, itu wajar, itu justru keimanan, tanda keimanan. Kalau kita melihat maksiat tidak marah, ada cacat di dalam iman kita. Marah itu benar, kita marah. Tapi kalau kemudian kita ambil pisau lalu kita bunuh pelaku maksiat, ini sudah melampaui batas. Marahnya sudah tidak benar. Jadi bisa difahami bahwa marah yang positif pun harus diekspresikan dengan sikap yang benar. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar syariat. Orang bisa tahu bagaimana mengekspresikan atau bagaimana bersikap ketika menghadapi ini dan itu. Ada saudara-saudara kita marah, umpamanya ada klub malam, marah, wajar, bukan wajar, itu bagian dari keimanan. Kalau orang tidak merasa terganggu imannya dengan adanya klub malam, itu justru tidak wajar. Kalau ada orang marah, wajar, dan itu bagian dari keimanan. Tapi ketika dia mengekspresikan kemarahannya, umpamanya dengan ngebom klub malam itu, merat orang meninggal di dalamnya, itu bukan sikap yang benar, justru tercela. Marahnya benar tapi ekspresi kemarahannya melampaui batas. Jadi marah itu bisa positif, bisa negatif. Itu kalau dari manusia. Adapun kalau ghadab, murka itu bersumber dari Allah, maka tidak ada yang negatif. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang negatif. Bagaimana marahnya Allah jangan disamakan dengan marahnya kita. Karena apa yang dilakukan oleh Allah itu laisa kamitslihi syai'. Namun kita tetapkan Allahu yaghdab, Allahu memiliki sifat ghadab. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan demikian. Namun jangan pernah disamakan dengan ghadabnya manusia. Ya, kalau ghadabnya manusia itu bisa jadi dari kelemahan jiwanya, seperti yang saya sampaikan, atau kekuatan imannya. Kalau dari Allah itu semuanya positif, semuanya baik.
Kalau marah dari Allah itu berada dalam koridor keadilan Allah Azza wa Jalla, koridor hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, segala perbuatannya Allah itu selalu adil, selalu mengandung al-hikmah, kebijaksanaan. Adapun perbuatan kita bisa jadi tidak mengandung keadilan, juga tidak mengandung kebijaksanaan. Dan yang kita hindari ma'asyiral muslimin, yang pertama kali yang harus kita hindari adalah murkanya Allah, sebelum kita menghindari murkanya manusia. Itu yang menjadi fokus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana agar Allah tidak murka kepada saya, itu yang pertama. Jangan sampai kita mengabaikan murkanya Allah, namun kita lebih khawatir dengan murkanya manusia. Takut manusia marah dengan kita, tapi tidak takut Allah marah dengan kita. Ini keliru. Mencari ridhonya manusia, sekalipun itu dapat membuat Allah murka, itu manusia yang lemah iman. Orang beriman, dia mencari ridhonya Allah sekalipun manusia murka kepada dia. Dia tidak peduli, yang penting Allah ridho. Dan Allah kalau ridho, orang-orang soleh pun dengan dia pasti ridho. Otomatis itu. Orang-orang soleh pun dengan dia pasti ridho. Kalau kita mengharapkan keridhaan semua manusia, tidak mungkin, ikhwan. Mustahil. Ridhan nasu ghayatun la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu adalah cita-cita yang tidak mungkin dicapai. Kalau ada orang yang ingin mencari ridhonya manusia, semua manusia senang sama dia, itu tidak akan sampai kepada cita-cita tersebut. Makanya orang yang dicintai oleh Allah itu, dia akan mendapatkan cintanya dari siapa? Tidak dari semua manusia, tapi dari hamba-hamba Allah yang saleh, dari makhluk Allah yang saleh, dari malaikat-malaikat Allah, dari manusia-manusia yang saleh. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jalla, atau Allah Subhanahu, atau perbuatan Allah Azza wa Jalla yang marah. Allah murka, Allah marah, ya. Namun sekali lagi, jangan pernah dibayangkan seperti marahnya kita, ya. Jangan pernah sumber kemarahan itu seperti yang didapatkan dari manusia. Kita tetapkan sebagaimana ayat ini ditetapkan, namun tidak boleh kita melakukan penyerupaan, ya. Dan semua yang bersumber dari Allah itu maha adil. Allah maha adil dan Allah maha bijaksana. Konsekuensi dari marahnya Allah itu apa? Siksa. Kalau Allah murka, berarti di situ ada siksa, ada azab. Dan azab itu pasti terjadi jika Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba tersebut tidak bertaubat dari perbuatan yang membuat Allah murka. Di antara firman Allah Azza wa Jalla yang berbicara tentang murkanya Allah, termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. Alangkah buruknya perbuatan mereka. Siapa mereka itu? Siapa yang perbuatannya buruk itu? Mereka-mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjual keimanan dengan kekafiran. Apa faktor yang membuat mereka menjual keimanan dengan kekafiran, menjual kebenaran dengan kebatilan? Baghyan, karena kedengkian,
Mereka dengki ketika Allah menurunkan karunia-Nya kepada suatu kaum dan tidak diturunkan kepada mereka. Padahal karunia Allah itu Allah turunkan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka itu tahu betul tentang sifat Rasulullah SAW. Karena tentang profil Nabi kita Muhammad SAW itu termaktub di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Saya katakan kalau kitab suci itu kitab yang belum dirubah, yang saat itu diturunkan kepada para rasul. Adapun yang sekarang banyak mengalami perubahan. Semua kitab suci berbicara tentang Sayyidina Muhammad SAW, termasuk apa yang dibaca oleh orang-orang Yahudi, oleh ulama-ulama mereka. Mereka tahu betul akan turun sosok yang akan menjadi seorang rasul setelah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Mereka mengerti betul tentang sifat-sifatnya, sehingga orang-orang Yahudi itu kalau bertikai dengan orang-orang musyrik, mereka selalu mengatakan, "Hei, tunggu, nanti akan turun kepada kami, turun di tengah-tengah kami seorang nabi." Namun ketika mereka melihat, mengetahui nabinya itu bukan dari golongan mereka, dan kebanyakan para nabi itu dari Bani Israel, kebanyakan para nabi keturunan Bani Israel, dan mereka tunggu-tunggu nabi yang termulia, nabi yang teragung, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mereka harapkan dari golongan mereka. Ternyata turun bukan dari golongan mereka, dari bangsa Arab, keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Gara-gara itu, kebenaran yang mereka ketahui, mereka jual dengan kekufuran, dengki. Kenapa kok bukan dari kita? Kok wong Arab? Sekarang kan banyak orang menggugat, Islam itu Islam Nusantara lah, tidak usah pakai Islam Arab. Tanya dulu maksudnya apa inti ngomong demikian, ya. Yahudi benci, Pak, benci. Gara-gara itu, ikhwani fillah, mereka tahu loh, merubah kebenaran itu konsekuensinya apa, mereka tahu, tapi tetap mereka rubah. Dan itu bahayanya orang kalau punya sifat hasad, dengki. Orang kalau punya sifat dengki itu bisa menutup mata, bisa menutup hati. Bahaya. Kebenaran pun akan ditolak. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia punya kedengkian terhadap orang yang membawa kebenaran tersebut. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka mendapatkan murka di atas murka. Orang-orang yang menukar keimanan, pengetahuan mereka dengan kebatilan, dengan kekufuran. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih, yang sangat menghinakan, azabun muhin. Allah Azza wa Jalla murka dengan hamba-hamba yang menukar kebenaran dengan kebatilan, keimanan dengan kekufuran. Dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, serta ayat-ayat yang banyak sekali. Dan sejarah menunjukkan juga bahwa tidak semua orang yang menolak kebenaran itu dikarenakan mereka tidak tahu. Tidak semua orang yang tidak mengikuti kebenaran karena ketidaktahuan. Banyak orang yang tahu tapi mereka jauh dari kebenaran karena faktor-faktor yang lain di luar faktor ketidaktahuan. Ada faktor hasad, ada faktor marah terhadap orang yang membawa kebenaran itu, ada faktor jabatan, ada faktor kedudukan, ada faktor popularitas. Itu semua bisa membuat manusia meninggalkan kebenaran dan mengambil kebatilan, atau meninggalkan kebenaran dan membela kebatilan. Dan itu berulang-ulang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi jangan kaget kalau orang itu kan ngerti ya, kok
dia sikapnya seperti itu. Jangan kaget sudah. Lu dulu kan dia hada manusia. Itulah mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah menjauhkan diri dari fitnah dunia. Kita mohon kepada Allah agar dibersihkan jiwa kita, hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Karena tanpa kebersihan hati dan dihindarkan dari fitnah dunia, kita bisa menjadi orang-orang yang menjual agama demi dunia. Jadi bagian itu hasud, marah, itu dapat membuat orang tidak mau mengikuti kebenaran. Di dalam surat Al-Anfal ayat 16, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ayat ini turunkan sebagai ancaman bagi mereka-mereka yang yang mundur dari medan tempur, dari medan perang. Mereka-mereka yang lari dari medan perang ketika bertemu dengan musuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling pada saat itu, kecuali orang yang berbelok untuk siasat perang, mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Kalau orang berbelok, jadi sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, dia kemudian mundurnya bukan karena takut, tapi karena mengatur siasat atau bergabung dengan pasukan yang lain, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau mundurnya karena sifat pengecut, faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia kembali dengan membawa murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu sebagai tempat kembali yang paling buruk. Di antara dosa besar seseorang berpaling atau mundur dari medan perang, dan jumlah pasukan, jumlah musuh tidak lebih dari 2 kali lipat dari jumlahnya, dan jumlah kaum muslimin tidak lebih dari 2 kali lipat, maka tidak boleh orang mundur dari medan perang. Inilah prinsip Islam, ma'asyiral muslimin. Islam itu punya prinsip, kalau tidak ada musuh jangan cari musuh. Nabi SAW mengingatkan kita, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu berharap bertemu dengan musuh. Kalau tidak ada musuh, jangan berharap Allah menciptakan musuh untuk kita perangi. La tatamannau. Tapi kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan musuh, memang musuhnya ada, fasbiru, sabarlah. Yani sabar itu berada dalam garis perjuangan untuk melawan mereka. Ini prinsip kita. Islam itu tidak boleh cari musuh, ya. Ini yang sering saya sampaikan, ikhwani fillah. Ucapan saudara-saudara kita yang berharap adanya perang di Indonesia ini, itu adalah ucapan yang keliru, ya. Biarkan Indonesia, kita jihad nanti, kita jihad. Tidak ada musuh fisik, ya, perang fisik. Ya akhi, tidak ada musuh kita teriak-teriak, ada musuh belum tentu kita teriak, bisa saja melempem, ya, kayak kerupuk. Berat jihad fisik itu, bukan masalah enteng. Namun kalau musuh memang sudah ada, jangan mundur. Itu Nabi menyebutkan seperti tawon, ya. Tawon itu tidak pernah ganggu orang, dan dia selalu mengambil sesuatu yang baik, kemudian dia keluarkan sesuatu yang baik, dia memberi manfaat. Bahkan kalau dia hinggap pada pohon, pada dahan, pada daun, dia tidak mematahkan daun ini. Dimanapun dia berada, dia tidak mematahkan, tidak mengganggu, tidak menzalimi, dan dia berada di situ untuk mengambil kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Itu lebah.
Tapi coba gangguan, dikejar. Muslim harus kayak gitu. Jangan mengganggu orang, jangan membuat masalah, jangan menimbulkan masalah, jangan mencari musuh. Islam tidak mengajarkan. Tapi kalau musuh ada, hadapi. Maka surat Al-Anfal ayat 16 ini mengecam orang-orang yang sudah berada di medan jihad, di medan perang, atau ketika berhadapan dengan musuh dia mundur atau dia meninggalkan saf jihad karena sifat pengecut, karena takut kepada manusia. Begitu juga Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang yang kufur kepada Allah setelah keimanannya ini akan mendapatkan siksa Allah. Murtad, sudah beriman kufur. Murtad ini bisa dengan ucapan kita, bisa dengan perbuatan kita. Ucapan itu ya saya murtad, atau perbuatannya menunjukkan dia seperti bukan orang Islam, melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya, sujud kepada berhala umpamanya, atau menginjak-injak Al-Quran, melemparkan Al-Quran, menghina ayat-ayat Allah. Sekalipun lisannya tidak mengatakan saya murtad, tapi perbuatannya bisa menyebabkan dia murtad. Illa man kafara billahi min ba'di imani. Orang yang kufur setelah keimanannya, dia akan mendapatkan murka dari Allah dan azab yang sangat pedih. Kecuali orang yang mengucapkan kalimat kekufuran karena keterpaksaan, illa man ukriha, karena dia dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan ketika dia mengucapkan kalimat tersebut hatinya itu betul-betul tenang dengan keimanan. Jadi kondisi orang boleh mengucapkan kekafiran, itu satu ketika dia dalam kondisi terpaksa. Terpaksa itu gimana? Terpaksa itu kondisi di mana nyawanya akan hilang, taruhan nyawanya, atau kondisi tubuhnya yang bisa cacat umpamanya. Orang boleh mengucapkan kalimat kufur. Yang pertama kondisi terpaksa, yang kedua hatinya betul-betul mutmain, tenang, betul-betul menerima keimanan ini. Ini sebagaimana ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Rasulullah SAW yang disiksa, keluarganya disiksa, keluarganya Ammar bin Yasir disiksa, diazab. Ya, kita bisa melihat bagaimana perjuangan umat Islam di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Penderitaan mereka luar biasa. Ya, terutama ketika di awal-awal munculnya Islam, atau di awal-awal Nabi kita Muhammad SAW diutus, mereka menyiksa keluarganya Ammar bin Yasir. Ya, ibunya itu ditusuk dari belakang, dari bawah, Pak. Di depan dia, bapaknya pun disiksa. Ya, kita sekarang alhamdulillah menikmati Islam tanpa ada cobaan seperti itu, dan mudah-mudahan tidak ada insyaallah. Ya. Jadi jangan pernah berharap pengen hidup zamannya Nabi ya. Enak zaman ini Nabi, ketemu Nabi tidak enak ya akhi. Kok kita orang ojo. Kita ini bersyukur dihidupkan oleh Allah. Allah itu menciptakan kita di zaman yang memang sesuai dengan kualitas iman kita. Kualitas iman kayak kita orang ini, kayak kita ini, itu tidak bisa ditaruh di zamannya Nabi, bergabung sama orang munafik kita orang ini. Kualitas iman kayak kita ditaruh di zamannya Nabi, ya Allah. Bisa jadi tidak menjadi pengikutnya Nabi, menjadi pengikutnya Abu Jahal. Sekarang aja disuruh sholat berjamaah aja susah. Loh, zamannya Nabi itu perang terus, disiksa. Sekarang kita baru diuji oleh Allah sedikit ujian, hartanya hilang separuh. Oh, takdir
modern ini gimana? Ustaz sholat tak ini, tak macam-macam, mencaci maki agama. Maka Allah Maha tahu, oh Isa bin Kutta ini cocoknya di tahun ini, zaman ini, tak cocok di zamannya. Hidup bersama dengan para sahabat Nabi, dengan Umar, dengan Abu Bakar, tak cocok sudah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita orang ditaruh zaman itu ya buyar. Ya. Abdullah bin Ubay pemimpin kita, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammar bin Yasir melihat seperti itu. Akhirnya dia tak tahan, tak bisa dia menerima siksaan ini. Akhirnya dia ngomong, saya kufur terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia ngomong itu, ketakutan, khawatir. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya telah mengucapkan kalimat kufur. Bagaimana status iman saya ya Rasulullah? Dia mengucapkan ini dalam kondisi tombak di depannya, tapi dia masih khawatir. Maka Allah turunkan ayat ini. Selama hatimu tenang dengan keimanan dan memang dipaksa, maka tidak akan merusak iman. Yang rusak itu man syaraha bil kufri sadra. Dengan lapang dia menerima kekufuran itu, dengan lapang dia menolak keislaman itu. Itulah yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Orang hari-hari ini orang mengucapkan kekufuran itu sambil tertawa, dikai guyonan. Sahih, dibuat tertawaan. Ya. Alhamdulillah beberapa kali sudah diingatkan itu. Lawakan-lawakan, komedian-komedian yang ada di negara kita itu sering kali ya, mengucapkan atau mempermainkan, ya mereka insya Allah bukan karena memang ingin mempermainkan agama, tapi karena lemahnya iman. Orang kalau imannya lemah itu secara otomatis biasanya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, dan mereka menganggap itu adalah biasa. Itu dampak dari lemahnya iman. Mengucapkan kalimat-kalimat yang dulu itu merupakan kalimat yang sangat berbahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Asy-Syura ayat 37, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Allah memberikan sifat kepada orang-orang yang mulia, yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Mereka juga adalah orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan keji, zina, liwat, dan perbuatan-perbuatan fahisyah yang lain. Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Dan mereka adalah kalau marah terhadap seseorang, kemarahannya ini segera dia kontrol dan dia memberi maaf kepada orang tersebut. Itulah ahlul jannah. Sebagaimana Allah juga sebutkan dalam surat Al-Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wal kadhimina al ghaidha. Orang-orang yang kadhim, yang menahan amarahnya dan memberi maaf, yang sebelumnya mereka selalu berinfak di jalan Allah. Itulah orang bertakwa. Jadi takwa kita ma'asyiral muslimin itu tidak hanya diukur dengan apa? Dengan ibadah-ibadah mahdoh kita. Tidak hanya diukur dari rajinnya kita sholat berjamaah. Itu belum bisa menjadi ukuran akan ketakwaan yang sempurna. Ada bagian ketakwaan jelas, orang sholat selama niatnya karena Allah, di situ ada bagian, ada ketakwaan di dalam hati. Tapi disebut orang muttaqin yang betul-betul belum. Dilihat nanti sikap kita di luar, sama istri gimana. Itu sering saya ulang-ulang biar kita ini faham. Karena mohon maaf, sebagian dari kita itu merasa sudah nyaman dengan keislamannya, dengan sholat 5 waktunya di masjid, dengan modelnya yang islami itu, sudah merasa aman dari siksa Allah, sehingga apa? Tidak terlihat kebaikan akhlak baik dalam lisan maupun dalam perbuatan.
Sholatnya rajin fil masjid, tapi lisannya jahat, kotor, buruk. Dan dia merasa enjoy, seakan-akan sholatnya nanti menyelamatkan. Belum tentu, Pak. Termasuk ikhwani fillah, ketakwaan kita itu juga diukur bagaimana kemampuan kita mengontrol diri. Dan amalan ini, ma'asyiral muslimin, menahan amarah dan memberi maaf, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran tadi, itu amalan yang lebih berat daripada sholat berjamaah fil masjid. Sholat berjamaah fil masjid itu berat, tapi lebih berat lagi memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim pada kita. Abot itu. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang yang Masya Allah rajin di masjid, tapi kalau sudah soal muamalah, apalagi dia terzalimi umpamanya, sampai mati tidak ada kata maaf. Jadi memberi maaf ini amalan yang luar biasa. Menahan amarah pun itu amalan yang luar biasa. Itu termasuk ibadah kepada Allah. Kemudian di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-6, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan, yang mana mereka selalu berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Maka kata Allah, alaihim dairatus sau', mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa adda lahum jahannam, dan bagi mereka azab yang sangat bagi mereka adalah azab jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang selalu berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka buruk terhadap agama Allah. Kalau musyrik itu jelas, dia memang dari awal sudah mengambil sikap tidak beriman, menentang. Tapi orang munafik itu dia menyatakan keimanan dengan lisannya, tapi hati benci dengan Islam, hatinya tidak senang dengan syariat. Perilakunya pun menunjukkan ketidaksukaan dengan syariat. Tapi kalau dilihat KTP-nya muslim, tapi orang yang paling anti dengan syariat, orang yang paling anti dengan simbol-simbol Islam, itu hati-hati. Maka orang-orang munafik itu lebih berat, ya. Tapi munafik itu ada dua. Munafik yang paling berat, yang tempatnya di keraknya neraka, itu adalah munafik yang memang bersumber dari keyakinan. Apa maksudnya? Memang hatinya itu benci dengan Islam, tapi pura-pura masuk Islam dengan lisannya. Itu nifaqun i'tiqadi. Itu nifak, kemunafikan yang menyebabkan orang berada di neraka yang paling bawah. Ada nifaqun amali, nifak secara amal. Artinya hatinya cinta Islam, tapi perbuatannya, beberapa perbuatannya itu mengikuti perbuatan orang munafik. Tapi hatinya dia sangat cinta dengan Islam. Contohnya orang muslim yang hatinya beriman, tapi juga suka dusta, berdusta. Maka orang yang suka berdusta ini jangan kemudian kita katakan tepatnya di keraknya api neraka. Yang paling bawah di neraka itu siapa? Orang yang kemunafikan bersumber dari hatinya, memang benci dengan Islam. Dan itu terlihat nanti dari ucapannya, perbuatannya. Bagaimana dia menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia dari aturan Allah. Kemudian di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamlik nafsahu 'indal ghadabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang mampu atau orang yang menang dalam bergulat. Tapi orang yang kuat itu menurut Islam, menurut pandangan Allah, pandangan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama syadidu man yamlik nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya ketika marah. Ketika amarahnya muncul, segera dia beristi'adzah, segera dia mengambil wudu, segera dia melakukan hal-hal yang membuat amarahnya turun, dan dia tidak melakukan kezaliman. Itulah orang yang kuat.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat. Kata Nabi, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah aku wasiat. Qala la taghdab. Kata Nabi, jangan marah. Faraddada miraran, subhanallah. Dia mengulang-ulang lagi. Karena apa? Dia menganggap wasiat ini terlalu sederhana, terlalu pendek. Dia minta wasiat. Nabi hanya ngomong ojo ngamuk, ojo ngamuan, jangan marah, la taghdab. Dia minta lagi, ya Rasulullah tambahkan wasiatmu. Kata Nabi, la taghdab, ya Rasulullah tambahkan, ya Rasulullah ausini, berilah aku wasiat, berilah aku wasiat. Selalu Nabi menjawab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Sahabat yang mendapatkan wasiat ini, pertama kali dia merasa wasiat ini kurang, ya terlalu sederhana. Dia merasa membutuhkan lebih dari apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Namun di kemudian hari dia baru melihat bahwa wasiat ini adalah wasiat yang sangat agung. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la taghdab falakal jannah. Marah, menahan amarah itu salah satu kunci kita berhasil masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitannya dengan surga. Dia baru berpikir, dan inilah pentingnya kita itu selalu juga mengaktifkan akal kita, bukan untuk menerima atau menolak hadis Nabi. Hadis ayat itu wajib, ketika itu betul-betul bersumber dari Allah kita terima. Namun aktifkan akal kita, kita cari apa maknanya, apa hikmahnya. Karena orang semakin tahu hikmah dari sebuah perintah atau sebuah larangan itu, semakin kuat dia, semakin besar motivasinya untuk menjalankan atau meninggalkan itu. Coba kita pikirkan, kita teliti, kita melakukan kajian, apa dampak marah. Dan ternyata dampak marah itu bisa merusak akhirat kita, juga bisa merusak apa? Kesehatan kita. Ya. Nah, Ustaz. 5 menit lagi. Nah. Bisa merusak akhirat kita. Bagaimana marah bisa merusak akhirat kita? Bagaimana amarah? Amarah yang tidak terkontrol. Amarah yang dibiarkan meluap, itu akan menimbulkan sikap zalim terhadap orang lain. Orang kalau marah, yang keluar dari lisannya apa? Ya, caci maki, menghina, merendahkan. Itu sudah dosa dan berat itu dosanya. Caci makinya pun tidak sekali, kadang-kadang berkali-kali. Akhirnya aibnya orang dia bongkar, bahkan kedustaan-kedustaan keluar dari mulutnya. Namun kalau orang tidak bisa mengontrol, bisa jadi amarahnya itu membawa dia kepada apa? Berbuat zalim dengan tangannya, berbuat zalim dengan kedudukannya, berbuat zalim dengan posisinya. Dia akan menindas, dia akan menghina, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang itu. Antum kita bisa lihat, itu sudah merusak akhiratnya seseorang itu. Orang kalau sudah berbuat zalim sama orang lain, itu berat nanti di hari kiamat, Pak. Sholatnya bisa tidak menyelamatkan dia kalau orang yang dizalimi tidak memberi maaf. Dan kezaliman itu muncul biasanya dari apa? Amarah yang tidak terkontrol. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau amarah itu muncul, segera kita kontrol, segera kita kuasai diri kita. Itu merusak akhirat. Dan amarah itu merusak kesehatan. Saya punya catatannya itu. Dampak buruk dari ketidakmampuan mengontrol amarah itu menimbulkan berbagai macam penyakit yang mematikan. Makanya orang kalau sakit, kalau dia kemudian tidak bisa sabar, tidak bisa mengontrol diri, semakin cepat itu, semakin penyakitnya semakin cepat menjalar dan semakin cepat game over, sudah. Bisa menimbulkan stroke, jantung, paru-paru. Itu disebutkan oleh ahli medis. Makanya
dalam nasihat-nasihat dari ahli psikologi atau ahli medis atau dokter itu selalu memberikan nasihat apa? Jaga emosi, jaga amarah, kontrol diri. Itu bukan ucapan yang ringan, itu obat itu. Jadi banyak sekali, maka Nabi SAW mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. La taghdab itu bisa mempunyai dua makna. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan amarah. Yang kedua, maknanya ketika amarah itu muncul, segera kuasai diri kita. Bagaimana menguasai amarah? Salah satunya ini hadis terakhir. Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa ada dua orang yang saling mencela, saling mencaci maki. Yang satu marah, terlihat dari wajahnya yang memerah. Watantafikh audajuh, urat-urat lehernya pun terlihat, sudah kelihatan sekali emosinya. Fanadhara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu melihatnya, kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya saya mengetahui kalimat yang kalau dia ucapkan amarahnya akan hilang, yaitu mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalimat isti'adzah. Dan ini menunjukkan amarah itu dari mana? Dari syaitan. Amarah itu dari syaitan. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nanti akan kita baca lagi riwayat-riwayat Nabi yang berkaitan dengan amarah ini. Di antaranya Nabi mengatakan dengan isti'adzah. Kalau isti'adzah tidak bisa menahan amarah kita, kita disuruh duduk. Kalau tidak bisa duduk, ngamuk, mau berdiri, disuruh berbaring. Tidak bisa ambil wudhu. Intinya jangan meladeni amarah. Amarah itu jangan dilampiaskan, apalagi ngadepi orang marah. Marah itu seton. Seton ketemu seton, api ketemu api, kebakaran. Maka kalau dalam kehidupan rumah tangga itu kan selalu ahli orang-orang parenting itu selalu mengatakan parenting atau mereka yang biasa berbicara tentang hubungan suami istri atau hubungan orang tua dengan anak, itu salah satu tips menjaga rumah tangga itu apa? Mengontrol emosi. Dan yang kedua, tidak membalas amarah dengan amarah. Kalau ada satu pihak marah, kita balas dengan marah, khalas, kebakaran sudah. Ini berat. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.